Pubertas merupakan masa perubahan besar bagi remaja menuju kematangan tubuh. Pubertas terjadi pada masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa. Saat pubertas, remaja akan mengalami perubahan secara cepat pada aspek hormonal, fisik, psikis, juga aspek sosialnya. Rata-rata pubertas untuk perempuan terjadi pada usia 11 tahun dan pada laki-laki terjadi pada usia 12 tahun. Meski demikian, pubertas masih normal jika terjadi pada usia 8 tahun untuk perempuan dan 9 tahun untuk laki-laki. Sementara itu, jika remaja putri sudah mengalami pubertas pada usia 7 tahun atau lebih cepat, maka termasuk kategori pubertas dini. Sementara untuk laki-laki termasuk kategori pubertas dini jika mengalaminya pada usia 8 tahun atau lebih cepat. Belum diketahui secara pasti penyebab pubertas dini. Namun para ahli menyebut sejumlah faktor yang memicu terjadinya pubertas dini. Di antaranya adalah faktor lingkungan, gaya hidup, dan metabolisme. Kadar kimia pada tubuh anak-anak mengindikasikan adanya korelasi dengan terjadinya pubertas dini. Meski demikian, Anders Juhl menyebut penelitian terkait penyebab pubertas dini masih terus dilakukan, sehingga pemicu terjadinya pubertas dini masih mungkin berubah atau bertambah. Seorang remaja berpotensi mengalami berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, juga kesehatan mental. Selain itu juga perlu diwaspadai potensi adanya penyakit kanker payudara. Di sisi lain, dari segi sosial, remaja yang memasuki masa pubertas akan mengalami perubahan pola interaksi, termasuk mulai muncul rasa tertarik pada lawan jenis. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, para ahli menemukan makin banyak remaja yang mengalami pubertas dini akhir-akhir ini. Nah, pubertas dini terjadi jika remaja putri mengalami pubertas di usia 7 tahun atau lebih cepat dan 8 tahun atau lebih cepat daripada laki-laki. Dan terkait dengan kondisi seperti ini kita akan bahas pagi hari ini bersama psikolog klinis ada Putri Rahayu. Mbak Putri, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Mbak Putri? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kondisi sekarang juga semakin sehat ya. Karena ternyata mungkin ini agak sedikit membingungkan. Ada fenomena anak perempuan itu mengalami pubertas lebih dini daripada yang seharusnya, normalnya. Jadi ini mengapa bisa terjadi? Biasanya ya kita bisa pahami ya Mbak ya, kalau kita lihat dari pola hidup zaman sekarang agak bergeser sama kita di zaman dulu nih. Dari mungkin konsumsi makanannya, lingkungan sosialnya, dan pola asuh pastinya. Oke, yang dimaksud dengan pola hidup itu apa saja? Misalnya jenis makanan yang seperti apa atau gaya hidup yang seperti apa Mbak Putri? Oke, baik. Kalau kita pahami mungkin kalau di zaman dulu kita akan banyak main di outdoor. Kalau anak-anak sekarang karena era digitalisasi akan lebih aktif dengan gadgetnya atau mungkin lebih aktif di dunia mayanya. Jadi untuk pergerakannya juga agak berkurang daripada di dahulu. Kalau dari sisi makanan? Sisi makanan pasti, karena kalau di zaman sekarang kan konsumsi junk food itu juga lebih meningkat, makanan instan atau mungkin dari ya kita FOMO ya, atau tren-tren makanan-makanan kayak ramen dan lain sebagainya. Saya nggak menyudutkan salah satunya, cuman mungkin bisa dari tinggi garam dan lain sebagainya juga itu kan berpengaruh dari anatomi tubuh kita. Ada faktor lain kan Mbak Putri selain dari makanan, kemudian gaya hidup karena kurang bergerak misalnya. Ada faktor lain mungkin, apakah ada perubahan genetik atau apa yang perlu dipahami dari sisi psikolog klinis? Oke, kalau kita pahami dari psikolog klinis mungkin dari pergeseran penanaman seks edukasi. Ya, kalau ada yang sekolah sudah menanamkan seks edukasi itu masuk dari mungkin dari TK, SD, toilet training juga dikembangkan. Tapi ada beberapa pihak mungkin agak masih canggung untuk membahas seks edukasi. Sehingga anak-anak tuh mencari tahu dengan sendirinya. Gitu. Bahayanya kan di situ ya Mbak ya. Karena masih kurang ya, kurang diimplementasikan dengan cara yang lebih menyesuaikan dengan mereka begitu ya di lingkungan sekolah kita. Tapi Mbak, apakah ini hanya terjadi untuk anak-anak perempuan saja atau sebenarnya anak laki-laki juga bisa mengalami pubertas dini? Anak laki-laki bisa mengalami pubertas dini kalau misalnya kan standarnya itu usianya di bawah 9 tahun itu udah ada yang mengalami mungkin mimpi basah atau adanya rangsangan dari hormon estrogen yang lebih cepat gitu. Jadi kalau sekarang anak laki-laki bagaimana? Kalau dari data yang ada misalnya dibandingkan dengan periode terdahulu dengan periode yang sekarang, kalau anak perempuan ada yang mengatakan ada pubertas dini. Kalau di laki-laki bagaimana?
Ada tadi yang saya sampaikan ya, ada. Apakah jumlahnya banyak? Kalau jumlah datanya mungkin akan lebih banyak dari sebelum-sebelumnya, tapi lebih banyak lagi di perempuan. Gitu. Oke, Mbak Putri, cara mengantisipasi ini bagaimana? Yang pastinya kita memberikan seks edukasi, pemahaman untuk membedakan bagaimana sih perlakuan, karena kita kan sudah yang namanya pubertas itu mungkin kalau dari perempuan sudah menstruasi, sudah yang namanya bisa direproduksi gitu ya, sehingga kita bisa memberikan tingkat bahaya aktivitas seksual yang seperti apa batasannya, dan kita akan memberikan penanaman sejak. Oke, jadi itu adalah yang harus diantisipasi dengan cara memberikan seks edukasi yang lebih baik, begitu ya. Tapi ada hal lain kah yang perlu diwaspadai? Karena dari informasi yang kami punya, pemirsa, pubertas dini pada anak perempuan juga bisa menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Benar ya, Mbak Putri ya? Misalnya ada obesitas, diabetes, kesehatan mental, hingga kanker payudara, benar begitu? Kalau itu mungkin ke ranahnya dokter, tapi kalau saya baca dari jurnalnya betul ya, ada pergeseran ke arah diabetes atau mungkin obesitas dan kesehatan lainnya. Kurang lebihnya juga seperti itu, dan dari sisi psikologisnya dia akan rentan ke arah depresi atau stres. Apakah banyak, Mbak Putri, dari anak perempuan yang mungkin saat ini mengalami pubertas dini dan berujung pada depresi atau stres? Oke. Kalau dikatakan banyak, sebenarnya faktor itu tidak tunggal ya Mbak. Ada juga mungkin dari kurangnya peran orang tua untuk memberikan kedekatan. Sehingga pemicu atau pencetus dari salah satu timbulnya penyakit itu bisa juga karena kurangnya dari tadi pola kedekatan atau kelekatan antara bonding ya bahasanya yang kita pahami mungkin, dan konsumsi makanannya juga kayak gitu kan, sehingga tidak dikatakan tunggal sih, banyak ya. Tapi pada saat kan salah satu kategori sudah mengalami pubertas, tapi pada usia dini misalnya anak perempuan dia mengalami menstruasi lebih cepat dari teman-teman lainnya. Nah jadi kan dikatakan menstruasi lebih dini begitu. Nah itu gimana dong? Karena itu adalah bagian dari biologis. Betul. Ya nggak gimana-gimana. Sebenarnya kan yang perlu dipersiapkan adalah peran orang tua. Jadi kalau memang menemukan anak ini, wah harusnya dulu saya sebagai ibunya atau standar dari anak mengalami menstruasi di usia 8 tahun atau 10 tahun ke atas misalnya gitu. Ternyata anak ini umur 7 tahun udah menstruasi gitu ya. Gak apa-apa sebenarnya, mungkin yang perlu kita komunikasikan lebih lanjut adalah bagaimana dia menangani hygiene-nya dia tentang menstruasi tadi gitu ya. Dan pola makannya mungkin, karena anak-anak zaman sekarang ya itu tadi yang tadi awal saya sampaikan ya. Nah untuk orang tua Mbak Putri, jadi apa yang harus diperhatikan orang tua? Mungkin ada muncul gejala-gejala tertentu pada anak perempuan yang bisa dikategorikan sebagai oh ini pubertas dini sebenarnya. Mungkin salah satunya bisa tertarik dengan lawan jenis sedini mungkin ya. Gitu. Di usia berapa? Di usia di bawah 8 tahun. Kalau ya mungkin kalau di TK kalau kita temukan dia menarik ya, dia lucu gitu. Kamu temenan sama siapa kan lucu gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah mengalami aku kok keluar darah misalnya gitu. Nah mungkin nanti orang tua atau ibu ya kalau misalnya anaknya perempuan itu bisa memberikan pertanyaan atau komunikasi secara demokratis kepada anak ini. Oh itu adalah bagian dari menstruasi. Tapi akan ada baiknya nggak sih sebenarnya? Kalau misalnya itu tidak menyebabkan gejala lebih lanjut, ya nggak apa-apa. Mungkin seks edukasi itu cukup. Tapi kalau misalnya memang ada perilaku yang agak berbeda dari anak ini, mungkin lebih baik juga bisa diperiksakan ke dokter lebih lanjut. Gitu ya. Kalau bicara anak yang di bawah umur misalnya begitu ya, tapi sudah mengalami ketertarikan lawan jenis, tapi dengan cara yang mungkin tidak hanya sekedar aduh ganteng, aduh cantik misalnya gitu. Nah ini saatnya untuk memberikan seks edukasi, begitu maksudnya ya Mbak Putri. Bagaimana caranya memberikan seks edukasi yang sederhana bisa dipahami untuk anak-anak? Oke, bagian dari tubuh, bagian mana yang boleh dipegang, bagian mana yang tidak boleh dipegang, dan siapa yang boleh menyentuh dan siapa yang tidak boleh menyentuh. Sesederhana itu ya. Dan mungkin ganti baju atau buka baju itu bolehnya di mana.
Jadi pemirsa, memberikan seks edukasi itu sebenarnya bukanlah hal yang tabu begitu ya. Bahkan dengan mengajarkan bagian mana di bagian tubuh yang tidak boleh dipegang oleh orang lain, bagaimana bertukar pakaian, itu juga bagian ya Mbak ya. Betul. Nah di sekolah bagaimana pendekatannya? Karena pada saat guru di sekolah kan banyak sekali anak-anak di sana. Betul. Ada beberapa sekolah yang biasanya sudah menerapkan ya Mbak ya, itu di beberapa periode sekali, mungkin semester sekali, itu memberikan sesi seks edukasi atau bagaimana di hygiene, sehingga ada beberapa sekolah misalnya saya temukan ternyata ini kelas 6 udah banyak yang separuh kelas lah misalnya gitu. Separuh kelas ternyata dia udah menstruasi nih, terus bagaimana cara membersihkan diri juga belum tahu kayak gitu. Nah, sehingga kalau misalnya kita temukan gitu ya, kalau misalnya memang di pihak sekolah akan lebih intensitasnya itu guru yang perempuan memang. Oh oke. Jadi bukan guru yang laki-laki ya untuk anak-anak perempuan. Kalau laki-laki ya ke anak yang laki-laki juga gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Putri Rahayu, psikolog klinis, karena sudah memberikan pencerahan untuk pemirsa Metro TV pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.